dipimpin dulu berdoa, ya. Kameranya dihidupkan. Saya mau foto. Ya, Rizim. Iya, Pak. Pimpin doa dulu. Siap, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran fisika pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak sekalian. Terima kasih kita sudah berdoa. Ya, baik, kita akan mulai pelajarannya. Kali ini, kemarin kita udah belajar tentang apa itu? Statis ya. Statis. Ya, Sudah kita bahas semua ya? udah. Sudah ya. Paket 1 sudah dibahas, paket 2 juga sudah dibahas. Kemudian praktikumnya juga kemarin udah Bapak nilai. Cuma, oh ya, udah di YouTube ya, praktikumnya udah Bapak nilai. Ada yang belum Bapak nilai nggak? Ada tuh, IPA 6 ya. Siapa anaknya tuh? Nah, sampai sekarang juga kayaknya belum ngasih dia tuh. Nah, satu, yang kedua, kemarin juga Bapak udah cek tentang praktikum dari yang pertama, keseimbangan benda tegar ya. Yang gambar pulau, huruf F itu. Nah, ternyata ada nih teman-teman kalian yang nggak jujur tuh. Ya, IPA 5 itu siapa ya? Nah, itu dia mencontek, punya temannya, mencontek asli. Jadi nggak ada yang dirubah. Praktikumnya pun dia tidak punya pramannya. Sama IPA 6 juga ada tuh ya, sama mencontek juga itu. Siapa yang kemarin ya? Saya lihat dulu. IPA 5, IPA 6. IPA 5 itu siapa ya? Anaknya sudah ngaku itu. Tapi janganlah ya, kalau suruh praktek ya praktek semuanya. Lakukan aja. Jangan apa? Tidak Andika ya. Andika ada Andika nih. IPA 5 Andika. Iya saya, Pak. Nah, IPA 6 itu si apa ini? IPA 6. IPA 6 habis, Pak. Didar. Iya, Pak. Mana sih orangnya Didar, mana Didar? Ada, Pak. Ya mana dia? Kameranya mana? Mana Didar? Didar. Kamera laptop saya nggak bisa hidup, Pak. Alasan aja nih, saya catat. Si Andika mana Andika IPA 5? Saya, Pak. Mana orangnya? Hidupkan. Iya, ini udah, Pak. Mana dia? Kelihatan nggak di kamera temanmu itu? Si Bapak nggak ada nih. Saya udah hidupin ini, Pak. Dari Jim. Ada Ya, nggak Pak. fotonya si atau Ada, Pak. ada di kamu? Ada. Ada ya, kok dia siapa? Andika, coba kamu ngomong-ngomong biar ada kelihatan. Iya, saya, Pak. Bentar, dipilih dulu. Mana? Andika yang mana? Oh ini dia. Dia Iya, nggak ada saya, nih Pak. Andika, tapi masih itu dia. Oh, naikkan dikit, naikkan dikit. Nah, kameranya turun dikit biar wajahnya kelihatan. Andika, Iya, Pak. mana? Ya. Kalau si tadi satu lagi, Pak Yasa sama siapa tadi? Aktif, Pak. Jadi Didar, apa? Didar. Didar mana? Saya, Pak. Mana mukanya itu? Kamera saya nggak bisa hidup, Pak. Black.
Pakai kirim foto. Ya. Tunggu, saya ganti handphone aja ya, Pak. Ya, boleh. Saya lift dulu. Saya Boleh. tuker handphone. Ya. Baik, anak jalan hari ini Bapak mau kirim, ya, mau kirim ini apa nih, materi, ya. Kamu mau kirim materi, nanti kamu bisa IPA 5, itu tadi berapa IPA 5 ya, sekarang IPA 6. Sudah? Sudah masuk belum? Oh, masih muter-muter. Ya, masih loading ya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang bab keempat ya. Bab keempat yaitu tentang fluida dinamis. Gak susah kok ini ya. Fluida dinamis. Gak susah. Ntar lagi loading lama nih loadingnya nih. Loadingnya masih lama. Oke, kita ini ya presentasinya ya. Presentasi ini dia. Share, set. Ada nggak ininya? Ada ya? Ada Pak, tapi belum muncul Pak. Nggak muncul. Bapak pakai kaos aja ya, nih malas gantiin. Nah, udah, Pak. Udah. Baik, kita lihat sekarang. Semuanya perhatikan, jumlahnya ada 61. Ya, jumlahnya ada 61. Ada 62, berarti ada 61 nih. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang fluida dinamis. Yang kemarin, yang lalu, statis. Statis artinya apa? Diam, ya. Jadi yang kita pelajari kemarin adalah air atau fluida yang diam. Contohnya apa? Air di dalam bak mandi, air dalam ember, air dalam apa itu? Gelas, ya, air dalam drum. Nah, maka kalau ada air dalam gelas, maka di sekitar gelas itu, di dalam air itu memiliki apa? Tekanan, ya. Namanya tekanan apa? Hidrostatis. Hidrostatis. Nah, sekarang perhatikan. Misalnya tadi air dalam botol, ya. Airnya dalam botol nih, botol aqua yang kemarin kamu sampaikan tuh, ya. Kan bikin kapal selam tuh dibolongin ya. Ya enggak? Iya, Pak. Sekarang kalau airnya botolnya kita berdirikan, kita isi air, lalu di dindingnya itu kita kasih lubang. Coba apa yang terjadi? Rafli ada? Rafli. Apa yang terjadi tuh kalau dilobangin? Rafli. Halo. Arsenda aja, Arsenda ada Arsenda. Iya, Pak. Tadi botol aquanya itu diberdirikan, ya. Iya, Pak. Terus diisi air. Nah, kemudian di sampingnya dilobangin tuh botolnya. Apa yang terjadi? Airnya keluar, Pak. Airnya akan keluar. Nah, air yang keluar itulah yang disebut dengan fluida dinamis. Oh. Ngerti? Nah, kalau air keluar tadi, kalau air keluar, ada apa aja besaran-besaran fisikanya. Arsenda, masih Arsenda nih. Tadi kan airnya muncrat tuh, ya. Nah, besaran-besaran fisika apa aja yang
ada pada air yang muncrat tadi? Debit. Debit Ada ada nggak? debit. Hah? Debit ada nggak? Ada debit, apalagi Eh, kecepatan, Kecepatan air ya. ya, apalagi Besar lubang ada nggak, Pak? besar lubang boleh, diameter lubangnya, apalagi tinggi airnya, Tinggi tinggi air. lubangnya, ya, tinggi Ya, Pak. air, tinggi Air. lubang, ya. Nah, Hmm. atau ketika airnya jatuh ke tanah, Kecepatannya. jatuh ke lantai ada jaraknya, ya. Ya. Ya, Pak. Maka itulah besaran-besaran yang ada pada apa tadi fluida dinamis air yang keluar itu, ya. Baik, Pak. Nah itu gambarannya seperti itu, ya. Baik kita bahas ya. Sekarang kita lihat namanya apa itu fluida ideal. Ini ada 4 jenis nih, ya. Fluida itu apa ya? Ya seperti cairan, ya. Fluida itu dibagi atas ada cairan, ada udara, ya. Itu namanya fluida. Jadi zat yang dapat mengalir itu namanya fluida. Pertama ada alirannya tunak. Itunya udah masuk belum apanya? Bahannya. Udah ya? Oh, belum juga ya. Jalan satu dulu nih Pak. Pak 6 dulu kan. Internetnya loadingnya lama nih. Udah nggak apa-apa. Pak. Tapi kelihatan yang di laptop ya. Alirannya tunak atau steady. Yaitu kecepatan partikel pada titik tertentu tetap. Jadi alirannya tetap gitu. Ya. Tidak naik kencang, tidak lambat. Jadi dia apa namanya mengalirnya santuy gitu lah. Ya, seperti itu. Jadi nggak berubah-berubah ya. Kemudian alirannya tidak rotasi. Ya tadi itu kalau berubah maka dia akan berputar tuh rotasi. Kayak seperti ombak gitu ya. Kemudian tidak kompresibel. Fluidnya tidak mengalami perubahan volume ya atau tidak kental. Tuh, nah, 4 hal ini yang menandakan bahwa fluida ideal itu seperti itu ya. Tidak berubah-ubah kecepatannya, ya santai aja gerakannya. Kemudian tadi udah disebut sama siapa tadi? Arsenda ya. Ada yang namanya apa? Debit. Apa itu debit? Debit itu adalah kalau kita buka air di keran, lalu ditampung di apa itu? Di ember, ya enggak? Nah, jumlah air persatuan waktu itu namanya debit. Ya enggak? Paham nih? Paham enggak? Paham, Pak. Ya, itu namanya debit. Paham, Apa itu Pak. debit? Itu apa debit? Volume Persatuan air waktu. Satuan waktu. persatuan waktu itu namanya debit. Ya. Sekarang ada yang namanya persamaan kontinuitas. Siapa yang pernah mencuci mobil pakai selang air atau mencuci motor pakai selang air? Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, supaya airnya kenceng, diapain tuh selangnya? Dikecilin, Pak. Dikecilin lubang airnya, dipencet, ya kan? Kalau dipencet, maka lubang airnya jadi kecil, ya enggak? Kalau lubang air kecil, apa yang terjadi? Aliran yang keluar makin besar, Pak. Makin Wow, deras. makin besar, makin cepat. Ya toh? Seperti ini, gambar ini. Seperti di gambar ini, ya. Ada pipa yang memiliki apa nih? 2 penampang. Ada penampang besar dan di ujung sini penampang kecil. Lalu airnya masuk ke sini, ya. Apa yang terjadi di penampang kecil? Kecepatan air akan makin kencang.
You lost connection. Aduh, koneksinya. Halo? Ya, Pak. Masuk, Pak. Masih ya? Masih Masih, Pak. present, Pak. Masih ada. Masih Pak, lanjut Pak. Masih, Pak. Gas. Di laptop apa nih? You lost your connection. Right, connect tapi ini masih bagus. Jadi nggak apa-apa ya. Kita lanjutin ya. Jadi gambar kamu gak ada semua ini. Oke lah. Nah, udah ada lagi nih. Dah. Jadi namanya persamaan apa? Kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini dimatikan nih apanya. Kalau habis ngomong, speakernya dimatikan ya. Nah, apa itu persamaan kontinuitas? Yaitu pertama adalah jumlah Patricia, mic-nya dimatikan. Gerizim, mic-nya dimatikan. Sudah, Pak. Ya. Ya. Nah, ini namanya persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Ya, ini apa rumusnya ini? Persamaan kontinuitas adalah debitnya sama, ya. Debit di penampang besar dengan debit di penampang kecil itu sama. Debit itu apa? Bukan P kali C. P kali A. Itu adalah volume satuan waktu. Kita adalah kecepatan dikali apa? Cepat enam. Cek Bapak. Bapaknya live. Halo anak-anak. Halo, Iya Pak. Pak. Iya, Pak. Nah, ya. Tadi Iya, Pak. ini apa? Don. Ya, sekarang mulai lagi ya. Tadi internetnya down jadinya tuh.
Yang rambutnya panjang, dipotong tuh, siapa nih? Raden. Ya Pak, Raden rambutnya panjang tuh, Raden. Ya. yang syukur tutup semua Pak. Masa? Uang cukur tutup semua. Ya agak jauhan Pak, ntar lah akhir minggu Pak, insya Allah Pak. Ya, bagus. Nah, contoh ya. Contoh, ini ada diameter penampang besar dan penampang kecil sebuah pipa masing-masing 5 cm dan 3 cm. Kecepatan aliran pada pipa kecil itu 15 meter per sekon. Tentukan Pak, persennya nggak ada, Pak. apanya? Ya belum muncul. Pak, layar Belum muncul, presentasinya nggak ada, Pak. Muncul. Presentasinya ya. Iya, Pak. Koneksi internetnya nih yang aduh hilang lagi. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ini koneksi internetnya down lagi nih kayaknya. Oh enggak nih. Ya. Udah ada belum itunya tampilannya? Presentasinya? Belum, Pak. Belum? Belum. Stop dulu deh. Oh, masih belum bisa. Ada belum? Belum juga. Koneksinya nih yang apa nih? Belum ada, Pak. Iya, internet di rumah Bapak ini kayaknya lagi turun. Dismiss, tuh, dismiss dah. Bagaimana? Sudah ada? Belum, Pak. Belum. Masih belum, Pak. Aduh, lama sekali nih koneksinya. Viabi mana Viabi? Viabi ada? Apa? Mana Viabi? Tuh rambutnya nih, lihat di Viabi rambutnya tuh. Apa? Gondrong. Masa mau nanya apa lagi Bapak? Kenapa? Rambutmu itu coba pakai apa itu? Ada kuncir 2, pakai apa itu? Kayak, ah? Kayak George Washington, Pak. Washington. Yang laki-laki ini rambutnya panjang-panjang. Udah kelihatan belum? Udah Pak. Udah, Ya, Pak. ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh nih ya. Jadi kalau diketahui D1-nya itu 5. Jadi yang D1 yang besar, D2 yang kecil. Nah, V2-nya 15. Waktunya 10 menit, itu kan berarti 600 detik ya. Kita tanya nih, V1. Jadi kita nanti menghitungnya dengan persamaan kontinuitas. Ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya. Nah, terus luas itu rumusnya adalah apa? Seperempat pi D kuadrat kan? Kali V1 kecepatan nih. Luas lagi kan seperempatnya. Ada yang sama, emang yang sama seperempat pi-nya dihapus aja. Tinggal D1 kuadrat kali V1, D2 kuadrat kali V2. Ya, masukin nilai-nilainya. 0,05 kan sentimeter, jadikan meter. Atau tidak pun tidak apa-apa, karena kiri dan kanannya sama kan? Ya.
Setelah itu dihitung, dapatlah nilainya 5,4 meter per sekon. Kemudian yang kedua dicari volume. Volume kan rumusnya apa? Q ya. Q rumusnya itu bisa A kali V atau V per T, volume per T. Nah, jadi V per T itu sama dengan ini, A kali V. Ya, karena kita tadi udah dapat tuh P kali T-nya berapa, A kali V-nya itu, ya, kita masukkan nilainya di sini. Nah, terus tinggal dicarilah nilai V-nya berapa. Sebenarnya ini gampang kok, matematika aja ya, tapi rumusnya hafal. Kemudian yang ketiga, perbedaan tekanan gauge. Ada perbedaan tekanan di antara di dalam pipanya. Nah, ini ada rumus nih, P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 min V1 kuadrat kuadrat. Nah, rumus ini sebenarnya nanti itu berasal dari hukum Bernoulli, ya. Nah, tinggal dimasukkan nilainya, dapatlah seperti ini. Contohnya, ya, nanti kamu bisa pelajari lah, ya. Kalau nanti apa namanya paket soalnya udah masuk ke kamu tinggal dipelajari. Nah, yang keempat adalah hukum Bernoulli. Jadi apa ini hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah tentang hukum apa nih, kekalahan energi sebenarnya, ya. Pertanyaan Bapak, kenapa pesawat terbang? Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Ada yang pernah naik pesawat terbang ya? Gary Miss, Ya, Pak. Gary Jim pernah pakai naik pesawat terbang nggak? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Raden? Sama Pak, belum Pak. Belum juga. Sinta? Sinta Sadia? Udah pernah, Pak. Ah, sudah. Siapa lagi nih yang udah pernah nih? Eva? Eva Sabrina pernah naik pesawat belum? Belum, Pak. Belum. Rizky? Maulana? Pernah naik pesawat? Belum Pak. Belum. Oke. Tadi siapa tuh yang udah pernah, Eva ya? Bukan, Pak. Siapa tadi? Udah pernah siapa tadi? Cinta, Pak. Saya. Cinta. Cinta? Kan udah pernah naik pesawat ya? Iya, Pak. Nah, pernah perhatikan nggak kenapa pesawat itu bisa terbangnya, kenapa tuh? Pertama-tama ngapain dulu pesawatnya gitu? Pernah perhatikan nggak ketika kamu naik waktu naik pesawat itu? Pertama sih dia muter dulu sih, Pak. Dia ngelilingin lapangan terbangnya itu dulu, baru ntar di posisi di lepas landasnya baru dia mulai terbang gitu, Pak. Ya, kalau kamu naik pesawat tuh, ketika dia mau lepas landas itu kan, pertama dia kencangkan dulu apanya itu, larinya, ya. Semua tenaga mesinnya dihidupkan, maka dia akan lari kencang, gitu. Nah, ketika dia lari kencang, terus dia naik. Kenapa bisa naik tuh, Cinta? Kenapa bisa naik, Cinta? Ada Halo? ini udara yang berlawanan arah dengan pesawatnya mungkin. Nah, jadi kalau kamu naik pesawat nanti, cari tempat duduk di belakang sayap, ya. Oh, di sayap pesawat itu kan ada bagi dua, ada di depan sayap, ada di belakang sayap. Nah, kalau kamu duduknya di belakang sayap, lihat dari jendelanya, ya. Maka ketika pesawat itu mau naik, di sayapnya itu ada yang namanya sirip atau flip. Nah, flipnya itu akan diturunkan ke bawah, ke arah bawah. Sehingga apa? Udara yang tadi melewati bawah sayap terganggu, tertahan. Ya enggak? Sedangkan yang di atas sayap tidak tertahan. Apa yang terjadi?
maka gaya angkat di bawah sayap itu lebih besar daripada gaya berat pesawatnya. Gitu. Maka pesawatnya bisa naik. Ya. Nah, itu ya. Bernoulli itu hukum yang adalah suatu teori tentang apa? Sebuah pesawat bisa naik ke atas. Ya. Nah, tadi hukum Bernoulli ini mengenai kekekalan energi. Energi apa aja yang ada di situ? Ya. Jadi tekanan, ya, energi kinetik, energi potensial, ya. Energi kinetik yang mana? Yang pesawat itu waktu lari itu ada kecepatannya. Energi potensial punya apa ya? Ada ketinggian. Nah, dari rumus energi potensial ini lahirlah rumus seperti ini nih. Jadi apa rumusnya nih? P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat ditambah rho GH. Rho GH itu rumus apa ya? Tekanan ya? Iya, Pak. Pak, tekanan, Pak. Tekanan jadinya itu. Ya. Jadi tekanan di bawah sayap harus lebih besar oleh tekanan di atas terhadap tekanan di atas sayap. Ya. Jadi yang menentukan pesawat itu bisa terbang adalah sayapnya. Luas sayapnya berapa, itu diaturlah di situ sehingga tekanan di bawah sayap bisa mengalahkan semua berat pesawat dan orang yang ada di dalam pesawat. Ya. Nah, inilah bunyi atau rumus dari hukum Bernoulli. Terus yang kalau ini P1 dan P2, di koordinat P2 ini tinggal dipindah-pindahin aja nih ya. P1, P2 dipindah ke kiri, F1 pindah ke kanan, H1 pindah ke kanan. Seperti itu ya. Contoh, ini contoh. Sebuah pipa, gambarnya nggak ada nih. Memiliki pipa kecil berjari-jari 3 dan pipa besar berjari-jari 5. Ya. Kemudian ada ketinggiannya. Ini ya, gambarnya mana ya? Tadi gambar Bapak kirim deh. A1 ini ada nanti. Ini gambarnya ya. Pertanyaannya nanti kecepatan di Pak, itu tadi apa? Gauge ya. Kemudian tekanan pada pipa kecilnya berapa? Ya, pertama kita pakai persamaan kontinuitas dulu. Seperti itu. Ya, tadi udah kan ya? Tinggal masukin angka-angkanya berapa. Kemudian sekarang mencari tekanan kita pakai persamaan Bernoulli. Masukin ini rumusnya tadi Bernoulli ya. Nah, jadi gini. Ini persamaan Bernoulli. Ya. Setelah kamu masukin angka-angkanya dapatlah dia tekanan. Berapa perbedaan tekanan. Setelah itu dihitung lagi. Kalau P1, P2 sekian, P1-nya, P2-nya ada berapa P1. Sekarang ini teori Torricelli nih. Tadi yang ini kan ada botol misalnya, kemudian dilobangin. Ya. Nah, yang penting kamu ketahui ada 3 tinggi di sini, ya. Pertama tinggi air dari dasarnya, ya. Kedua apa?
tinggi lubang airnya ini dari dasar. Ya. Yang ketiga, tinggi apa? Lubang terhadap permukaan air. Ya. Kalau kamu mencari kecepatan, ini kan kalau dibuka nih tes airnya keluar ya seperti ini, ya, airnya keluar, maka dia pertama dia memiliki kecepatan. Bagaimana mencari kecepatan? Nah, kecepatan ini tergantung oleh H1. Semakin tinggi H1-nya, kecepatannya makin besar. Nah, bagaimana mencari kecepatan? Nih rumusnya nih, akar 2GH1, ya. Kemudian airnya jatuh di sini di tanah. Berarti dari dinding botol ini terhadap jatuhnya air itu adalah jarak. Ya, jarak namanya. Berapa besar jarak? Rumus jarak sebenarnya gampang, yaitu apa? V kali T. Nah, V-nya udah tahu di sini. Maka kita harus cari apa dulu? Mencari T-nya. Berapa lamanya air ini jatuh ke tanah? Ya, yaitu dengan rumus Y sama dengan setengah GT kuadrat. Atau T sama dengan akar dari 2H2. Kita pakai H2. Untuk mencari waktu pakai H2. Untuk mencari V pakai H1. Ya. Nah, setelah dapat T-nya dimasukkan sini. Nah, dapatlah satu rumus bahwa jarak itu sama dengan 2 kali akar dari H1 dikali H2. H1 dikali H2. H1 untuk mencari V, H2 untuk mencari waktu. Nah, waktu air ini jatuh ke tanah. Contoh. Nah, contoh. Ini seperti ini ya anak-anak nih. Ada bejana besar, tingginya 4 meter, berisi penuh air. Berarti air itu berapa? 4 meter ya. Kemudian pada bejana terdapat sebuah lubang yang jaraknya 1 meter dari dasar. Kalau diidentifikasi Priscilla, ada Priscilla? Iya, Pak. Nah, coba H-nya berapa? Yang contoh soal, Pak. Iya. Itu hanya ada H air sama H lubang. Iya, kan tadi ada H, ada H1, ada H2. Iya. Berarti H-nya berapa ini? Hanya berarti 4. 4. Betul 4. H1-nya berapa H1-nya? H1-nya 4. Nih, kita lihat. Dari soal tadi itu, dari gambar ini ya, berarti H1-nya berapa? Hanya 3 ya, Pak? Hanya 4. Oh, 4. Bejana, tinggi airnya berapa? 4. Berarti hanya berapa? Priscilla? Hanya 4. Ya. Pada bejana terdapat sebuah lubang yang jaraknya berapa? 1 meter. Berarti 1 meter itu apa? H1 apa H2? H2. H2. Berarti H1-nya berapa? Berarti H1-nya 3. Betul. Betul. Yang ditanya sekarang apa? V. Berarti V rumusnya 2GH1 kan? Ya. Ya. Berarti 2 kali 10 kali H1-nya berapa? 3. H1-nya 3, Pak. Ya. Jadi akar 60, akar 60 7,7. Kemudian kita cari X. X rumusnya apa tadi? Cari X rumusnya apa tadi? 2
2 akar Jadi akar A akar H1 kali H2. Ya enggak? iya, Pak. Atasnya berapa? 3. H2-nya 1. Ya toh? Iya, Pak. 2 akar. Ada yang punya semprotan nyamuk di rumah? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, semprotan nyamuk ini adalah berlaku hukum Bernoulli. Ya, siapa yang bisa menjelaskan cara kerja semprotan nyamuk? Jadi kalau pada semprotan nyamuk itu ada 2 pipa. Pipa yang pertama itu pipa yang mengeluarkan udara. Kemudian pipa kedua adalah pipa yang mengeluarkan minyak baygonnya itu. Antara pipa 1 sama pipa 2 itu tidak apa? Tidak nyambung, ya. Tidak nyambung. Tapi kenapa airnya itu bisa keluar? Karena apa? Ada perbedaan kecepatan. Nah, ketika disemprot, maka udara bergerak sangat cepat di atas lubang pipa minyak baygonnya. Ya. Nah, sedangkan di dalam baygon kecepatannya rendah. Nah, ketika terjadi perbedaan kecepatan, maka terjadi pula perbedaan tekanan. Nah, kecepatan di dalam apa itu tabung minyaknya itu kan rendah, sehingga tekanannya besar. Tekanan di dalam tabung besar, tekanan di luar tabung kecil. Apa yang terjadi? Maka Keluar Pak airnya. iya, maka airnya atau baygonnya itu, minyak baygonnya itu keluar dia begitu. Jadi ketika semprot, ditekan, maka kecepatan udara di atas apa itu tempat baygonnya itu ya, minyaknya itu kecil, besar. Kalau besar berarti tekanannya kecil. Sedangkan di dalam tabung baygon kecepatannya kecil, tapi tekanannya besar. Maka dia akan keluar. Ya. Nah, sekarang kamu bisa praktekkan, ya. Kamu bisa praktekkan. Kalau dulu pernah ngelihat nggak kelas 2 yang lalu, saya kelas 3 waktu kamu kelas 1, melihat nggak di lapangan?
yang kelas itu mempraktekkan tentang semprotannya mungkin ini, hukum Bernoulli, ya. Nanti kamu praktekkan tugasnya, tugas nggak usah pakai, buat aja video, jadi harus berdua nih videonya. Satu pegang video, satu mempraktekkan. Nggak usah pakai keterangan apa-apa. Kamu praktekkan gini. Alatnya adalah satu, aqua gelas, ya. Aqua apa? Aqua gelas. Aqua gelas. Terus yang kedua, sedotannya dua. Sedotannya dua. Yang satu sedotannya dimasukin ke aqua, yang satu kamu pegang di mulutmu, ya. Kemudian kedua pipanya itu didekatkan, lalu yang satu ditiup, ya. Apa yang terjadi? Nah, maka nanti airnya akan keluar, ya. Ini ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil, ya. Pokoknya sampai berhasil, pelan-pelan nanti akan bisa kamu tunjuk airnya keluar. Kamu tiup pipanya di mulutmu itu, maka air yang pipa yang ada di gelas aqua itu akan memancarkan air. Itulah prinsip kerja semprot nyamuk, ya, atau prinsip dari hukum Bernoulli. Ini terjadi karena apa? Karena ada perbedaan tentang. Kita lihat kalau ada di video ya. Ada di Nah, itu ya anak sekalian ya. Nah, sekarang lihat di pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang bisa terbang? Karena apa? Ini ya. Perbedaan apa tadi? Sayap pesawat itu kan seperti ini. Bisa kelihatan kan? Ini sayap pesawat. Ya. Di ujung sini, nanti di ujung sini nih, itu ada flipnya itu. Nah, kalau flipnya itu diturunin ke bawah, maka ada perbedaan kecepatan udara. Kecepatan udara. Itulah yang perbedaan kecepatan udara itu yang menyebabkan apa? Pesawat bisa naik. Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Makanya ini hukum Bernoulli. Ya, sebentar anak ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, Bapak pikir cukup dulu ya. Sudah jam 10, sudah 1 jam lebih nih.
Ya. Ya Pak. Ya Pak, baik Oh, Pak. nanti bahannya Bapak kirim lagi kalau internetnya sudah stabil nih. Kamu nanti kerjakan ya soal-soalnya sebisanya. Kalau nggak jelas nanti bertanya. Ya. Terima kasih. Makasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak.